Gimana dalam proses menentukan topik itu? Signifikan. Udah mulai membaca kalian? Udah mulai membaca bahan-bahan yang dibutuhkan? Pertanyaan yang sulit apa ya? Mencari masalahnya ya. Hal yang baru di mana? Itu kenapa pertemuan pertama kita bahas soal berpikir kritis dan analitis. Hari ini kita akan menganalisis argumen. Jadi ketika membaca, kita perlu menganalisis argumen juga. Dan untuk mencari apa ya, kadang ada argumen yang mungkin kurang kuat atau argumen yang apa ya, yang asumsinya salah. Nah, dengan kita belajar ini, ketika kalian membaca buku, artikel jurnal, kalian mulai bisa mencari-cari kesalahan orang ya. Dan itu akan bisa menjadi pertanyaan yang bisa kalian jawab. Oke, jadi kita akan menganalisis argumen. Tiap buku, tiap artikel jurnal, setiap tulisan itu rata-rata punya klaim atau tesis yang ingin mereka sampaikan. Ya, jadi sebuah buku ditulis oleh penulis pasti ada satu hal minimal ya yang ingin dia sampaikan. Itu yang disebut klaim atau tesis. Nah, klaim-klaim ini dibangun di atas apa? Biasanya di atas argumen-argumen ya. Jadi klaim dibangun di atas argumen untuk mendukung tesisnya, untuk mendukung pernyataannya. Dia menggunakan argumen. Jadi di dalam buku, di dalam jurnal pasti mereka pakai argumen. Dan argumen itu adalah suatu konklusi ya untuk mendukung apa ya, untuk mendukung klaim kalian. Dan itu biasanya berupa alasan-alasan, beberapa alasan. Bisa satu, bisa beberapa alasan. Ya. Jadi argumen itu enggak asal ditulis, tapi punya alasan yang mendukungnya. Nah, kemarin kita sempat belajar klaim atau tesis itu adalah suatu pernyataan yang bisa benar atau salah ya. Jadi selalu bisa digugat atau dibuktikan benar atau salahnya gitu. Nah, selain dibangun di atas argumen, sebenarnya sebuah klaim itu juga terdiri dari asumsi-asumsi yang nggak kelihatan. Kalau kita lihat gambar ini, itu gambar apa? Oke, bongkahan batu es yang sebenarnya lebih besar di bawahnya itu tenggelam ya, nggak kelihatan ya. Nah, itu yang disebut asumsi-asumsi. Jadi di dalam sebuah klaim sebenarnya ada asumsi yang nggak kelihatan. Dan itu yang ingin kita cari. Itu yang ingin kita cari. Oke, asumsi itu contohnya apa ya? Saya kasih contoh. Seorang biologis, dia berargumen bahwa nggak ada yang salah secara etika ya. Secara etis tidak ada yang salah ketika 13 binatang dibunuh setiap hari di dalam laboratorium dengan alasan karena kematian binatang-binatang itu untuk memajukan penemuan saintifik ya, untuk memajukan penemuan research. Oke. Bisa diterima pertama argumennya? Bisa, tapi ada bukti pendukung kan sudah ada, kita semua tahu toh. Penelitian lab itu bisa maju karena ada yang menjadi kelinci percobaan ya. Kelinci sehari 13 dibunuh di dalam lab untuk supaya misalnya kita menemukan vaksin virus corona, apalagi ya, banyak obat-obatan itu ya, kita harus menggunakan kelinci percobaan. Oke. Jadi secara common sense, asumsi-asumsi itu apa ya? Semua orang setuju ya. Jadi kalau kita lihat di dalam argumen tadi, asumsinya apa?
argumennya kematian binatang-binatang itu untuk memajukan penemuan saintifik. Berarti asumsi dia apa? Oke, asumsinya adalah tidak apa-apa membunuh binatang asalkan itu menguntungkan manusia. Jadi secara etika tidak apa-apa asalkan itu memajukan manusia. Oke. Biasanya secara common sense ya, secara common sense semua orang rata-rata setuju dengan asumsi ya. Jadi kita bisa bilang aman lah ya kalau kita berasumsi demikian. Tetapi ada contoh-contoh asumsi yang enggak terlalu kuat. Jadi kayak tadi secara etika nggak apa-apa, yang penting itu memajukan. Nah, itu ya etika moral. Jadi ketika kita melihat asumsi di bawahnya itu lebih gampang kita untuk melawan argumen yang dia berikan. Kalau tadi kita nggak melihat asumsinya, dia bilang bunuh hewan, bunuh binatang 13 sehari itu secara etika tidak salah asalkan untuk tujuan memajukan itu ya penemuan saintifik. Jadi kita kalau lihat argumennya sepertinya sangat kuat ya. Tapi kalau kita lihat asumsi, berarti asumsi dia kita bisa membunuh binatang asalkan itu memajukan penemuan. Nah, ini asumsi yang masih bisa kita lawan. Itu kenapa kita ketika membaca argumen kita perlu lihat asumsi seorang penulis. Kalau kita lihat asumsinya kayaknya enggak terlalu benar juga ya, masih ada celahnya. Jadi kita mencari celah itu yang saya inginkan ya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya ketika kalian membaca bahan itu yang mencari celah. Cari celah dari buku, dari argumen, dari jurnal yang kalian baca, dan itu yang ingin kalian tulis nanti, mengisi celah itu. Nah, ada asumsi-asumsi yang mungkin lebih diterima secara umum ya. Misalnya, jangan kalau orang tua bilang jangan cocokkan gunting ke mata kamu. Kira-kira itu semua orang bisa terima? Bisa ya. Semua orang tahu kalau itu dicocokkan ke mata ya udah mati gitu. Anak lebih muda dari orang tua. Iya. Udah pasti ya. Kecuali orang tua angkat ya atau ibu tiri ya, ibu angkat ya. 1 minggu lebih panjang daripada 1 jam. Nah itu sih udah gak perlu dipertanyakan. Oke, jadi kalau ini common sense ya, sesuatu yang memang semua orang itu rata-rata mungkin nggak harus dipertanyakan lagi asumsinya. Ya. Ya. Kalau kamu pertanyakan, misalnya mamamu bilang jangan cucukkan gunting ke matamu, kamu pertanyakan, nggak percaya, kan coba aja sendiri. Ya. Jadi coba kita cek asumsi ya. Klaimnya adalah kampus kita harus punya pub atau bar. Asik ya. Tahu nggak pub atau bar yang dari kampus? Yang nggak tahu? Kami nggak tahu. Yakin. Empat orang minum minuman keras ya, beralkohol. Oke. Klaimnya kampus harus punya bar ya. Alasannya apa? Buktinya dia mengatakan ya mahasiswa itu nggak bisa kreatif kalau nggak minum
gitu. Oke. Nah, asumsinya apa di situ? Asumsinya berarti kalau minum bir bisa bikin orang kreatif gitu ya. Jadi kita harus mempertanyakan apa benar ya minum bir itu bisa bikin orang lebih kreatif. Nah, bisa Bu. Saya nggak tanya pendapat kalian. Iya. Jadi ini ya. Jadi ketika orang kasih suatu argumen ya kita pertanyakan apa benar ya asumsinya itu benar. Itu kita harus lihat ke lapisan-lapisan di bawahnya supaya kita tahu inti dari masalahnya itu apa. Contoh kedua ya, kita semua harus mau memaafkan musuh kita. Lagi pula Alkitab kan suruh kita memberikan pipi kanan, pipi kiri ya. Oke, itu asumsinya apa? Kalau orang suruh, oh, kamu harus memaafkan, Alkitab kan bilang demikian. Asumsinya apa? Jadi kita boleh sembarangan berbuat dosa pada mereka dan menyakiti perasaan mereka. Dan juga kita nanti kasih kritikan lain kalau mau dikasih. Enggak, ini kan kita yang disuruh memaafkan. Jadi Ibu, tentunya pengampunan diberikan secara enggak asumsi ya. Memang itu kan dia bilang pengampunan harus diberikan karena Alkitab yang mengajarkan. Asumsinya apa? Jadi semua orang harus melakukan sesuatu karena Alkitab mengatakan gitu. Tapi kan berarti dia asumsinya semua orang harus mendengarkan kata Alkitab ya. Kalau kita pakai ini ke orang yang nggak percaya, mana mau mereka dengarnya. Jadi ini asumsinya lemah kan, hanya karena Alkitab mengatakan, jadi semua orang harus mendengarkan. Kalau orang-orang di luar sana yang bukan Kristen, dia bilang ya bodoh amat sama Alkitabmu gitu loh. Jadi kita kalau pakai argumen kayak gini, kita cek asumsi ternyata itu lemah. Kecuali ya, kita bikin contoh, kita semua harus mau memaafkan musuh. Seperti Yesus mengatakan, kasihlah musuhmu. Nah, ini kita lebih ke kasih contoh ya, Yesus mengajarkan demikian. Tapi kita nggak bilang itu otoritas Alkitab untuk semua orang. Kalau kita pakai contoh, Yesus mengatakan kasihlah musuhmu, yaitu mungkin lebih efektif ya argumennya ya. Jadi Alkitab itu bukan sebagai bukti, tetapi lebih sebagai ilustrasi atau contoh bagaimana Yesus mengajarkan hal yang baik. Jadi bukan bukti bahwa kita semua harus taat kepada Alkitab. Oke, kita coba latihan lagi. Kita jangan pilih Anton sebagai ketua BEM. Alasannya dia itu terlalu suka memerintah. Asumsinya apa? Masih nggak ngerti ya? Jadi jangan bilang dari ketua BEM alasannya karena dia suka memerintah. Jadi intinya orang yang suka memerintah tidak akan dipilih. Orang yang suka memerintah itu tidak cocok jadi ketua, ya. Kan dia bilang kenapa nggak boleh pilih Anton? Karena dia suka memerintah. Berarti orang yang suka memerintah itu nggak cocok jadi ketua ya asumsinya, gitu. Pinter. Tapi dari tadi cuma 1-2 orang yang menjawab, yang lain belum ya. Ya, jadi asumsi yang tidak dikatakan itu ya orang yang suka memerintah itu akan menjadi ketua yang jelek lah, yang buruk ya. Nah, ini yang asumsi ini ketika kita cari baru kita bisa membalas ya, apa benar ya orang yang suka memerintah nggak cocok gitu jadi ketua. Itu masih bisa kita lawan. Selanjutnya, misalnya disuruh beli speaker ini karena speakernya itu punya suara bass yang bagus.
Asumsinya apa? Masih belum ngerti. Apa? Oke. Jadi speaker yang baik itu speaker yang suara bassnya bagus gitu ya. Jadi harus dibeli ya, yang layak untuk dibeli gitu. Oke, mulai ngerti. Obat-obatan terlarang, narkoba harus tidak boleh dilegalkan ya, harus di ban apa ya, dilarang. Oke. Nah, alasannya apa? Karena legalisasi obat-obatan terlarang itu akan meningkatkan jumlah pecandu narkoba. Ini agak sulit. Coba asumsinya, Pak. Ya, biasanya kan antara klaim sama alasan itu nggak langsung nyambung kan? Dia cuma bilang obat-obatan terlarang nggak boleh dilegalkan. Kemudian dia bilang legalisasi itu akan meningkatkan jumlah pecandu. Berarti hubungannya yang mengkonekkan itu apa? Asumsinya. Legalisasi obat-obatan terlarang akan meningkatkan jumlah pecandu. Oke. Dia seolah-olah bilang ya, kalau obat-obatan terlarang itu dilegalkan, sudah pasti orang akan semakin banyak pakai narkoba. Ya itu yang asumsi yang masih bisa kita lawan ya. Apa benar ya? Kalau itu dilegalkan, sudah pasti orang makin banyak pakai gitu ya. Sebenarnya asumsi bisa banyak, nggak harus satu. Asumsi yang kedua juga, suatu hukum itu nggak boleh dilegalkan jika itu meningkatkan pecandu. Itu asumsi yang kedua ya. Masih banyak. Tapi untuk latihan ini kita coba. Oke, lagi ya. Latihan piano baik buat anak-anak, buat Filipe. Karena mengajarkan disiplin. Asumsinya apa? Misalnya ya, orang tua kalian suruh kamu harus belajar piano. Alasannya supaya kamu disiplin. Bukan. Misalnya orang tua memaksa kalian untuk main piano. Alasannya supaya disiplin. Asumsinya apa? Belajar piano. Meningkatkan kedisiplinan pada anak. Bisa sekali disiplinan ini ya, kalau orang tua kalian paksa kalian, kamu harus belajar piano karena itu bisa meningkatkan disiplin. Kalau kamu mau jawab, kamu bilang apa? Kalau kamu nggak suka, kamu bilang apa? Misalnya ya. Enggak juga Bu, Mas Teologi juga mengajarkan kedisiplinan. Iya. Jawabnya gini, kenapa ada dulu sayang? Iya. Asumsi orang tua kira-kira apa? Asumsi orang tua biasanya apa? Kenapa dia suruh kalian belajar piano ya? Asumsinya apa ya? Iya, kenapa disiplin itu? Oke, saya kasih jawabannya ya. Disiplin orang tua itu aktivitas apapun yang bisa buat kalian disiplin itu baik buat anak-anak gitu. Makanya disuruh kalian belajar piano. Jadi asumsi dia itu berarti kan orang tua itu bilang berarti anak-anak itu harus belajar disiplin. Asumsi dibaliknya. Asumsi yang kalian kasih tadi nggak salah sih, cuman itu kan cuman membalikan apa yang tertulis di sana. Tapi di balik itu, ketika orang tua suruh kalian belajar piano karena meningkatkan disiplin, berarti mereka pikir disiplin itu baik buat anak-anak, makanya disuruh belajar. Kan? Jadi asumsinya disiplin, aktivitas yang meningkatkan disiplin itu baik buat anak-anak.
Jadi kalau orang tua kalian, iya disiplinnya kan. Oke, coba lagi. Kamu mau pergi ke pesta hari Sabtu, pesta teman. Kalian bilang orang tua harus izinkan saya. Alasannya hampir semua orang tua mahasiswa STTSP itu sudah kasih izin untuk ikut pesta. Berarti orang tua saya. Oke. Asumsimu apa waktu kamu berargumen gitu dengan orang tua? Iya, jadi asumsinya apa ya? Dia bilang, "Pak, izinkan saya ikut pesta karena teman-teman saya orang tuanya hampir semuanya udah izinkan, jadi saya juga harus diizinkan." Jadi asumsinya, jadi orang tua saya juga harus bertindak sama kayak orang tua yang lain gitu ya. Itu asumsi. Jadi asumsinya orang tua saya harus bertindak sama dengan orang tua yang lain. Lagi. Esther suka makan ikan. Alasannya Esther makan ikan tiap hari, pagi, siang, malam dia makan ikan. Jadi ada sama Pak Rudi ikan. Jadi asumsinya apa? Makanan kesukaan Esther sudah makan ikan. Gara-gara Esther makan ikan di depan habis. Dia makanan Gini ya. Esther tidak pernah absen makan ikan. Itu kan bukan asumsi. Kalau kamu tiap hari lihat orang makan ikan, terus kamu bilang dia suka ikan, berarti kan kamu punya asumsi sebenarnya. Esther punya makan ikan. Asumsinya kejauhan. Gini ya, Esther mana Esther? Esther. Dulu. Esther. Kalau kamu tiap hari makan ikan, terus orang bilang, Esther kamu suka makan ikan, gimana kamu jawabnya? Asumsinya apa? Ini padahal contohnya gampang sekali. Misalnya ya, saya lihat Edison tiap hari suka telat ngumpulin tugas. Terus saya bilang Edison itu seorang pemalas. Berarti Asumsinya apa? karena tidak mau tahu. Karena dia memiliki. Kalian ngerti asumsi? Asumsi saya kan berarti setiap orang yang telat ngumpulin paper pasti seorang pemalas. Kalau misalnya kamu lihat seseorang tiap hari makan ikan, kamu langsung bilang dia suka makan ikan, kan itu asumsimu. Belum tentu orang yang setiap hari makan ikan pasti suka ikan. Siapa tahu memang nggak ada makanan lain, cuma ada ikan. Terpaksa. Setiap hari orang yang makan ikan belum tentu suka ikan. Iya, makanya. Jadi kan kita lihat asumsinya. Kalau kamu nggak tahu asumsinya, kan kamu
nggak bisa membantah argumen tadi kan? Dia bilang Esther suka makan ikan, buktinya dia tiap hari makan ikan. Kamu bisa nggak membantah kalau kamu nggak tahu asumsinya? Makanya tadi saya suruh Esther membantah, tapi dia Coba tahu aja lah, tahu aja di sini ya. Yang ada. padahal ini kan sering kita lakukan sama teman-teman kita ya. Kita lihat sesuatu terus kita asumsi oh orang itu pasti pencuri misalnya. Dia sering apa? Berarti asumsi itu bisa juga berupa Asumsi kan masih perkiraan kan? belum tentu benar. Yang hubungannya dari dia suka makan ikan sama dia makan ikan setiap hari kan belum tentu ada koneksi, tapi kita mengasumsikan oke ada koneksinya di sana gitu ya. Coba lagi. Aturan dalam seminari harus ditingkatkan. Alasannya supaya mengajarkan disiplin. Coba asumsinya apa? Kalau tiba-tiba ibu asrama bilang kita harus bikin lebih banyak aturan supaya kalian disiplin. Asumsinya apa? Itu kan kalian melawan, nggak setuju. Kira-kira asumsi ibu asrama apa kalau dia bilang kamu harus ngerti asumsinya dulu. Berarti semakin banyak peraturan semakin disiplin. Nggak kejauhan ya. Coba asumsinya yang dia bilang aturan harus ditingkatkan karena mengajarkan disiplin. Coba asumsinya ibu asrama mikir apa nih? Aturan harus ditingkatkan supaya kalian disiplin. Asumsinya? Itu kan alasan, asumsi. Tapi ya tadi itu bisa sih, mungkin kejauhan ya asumsinya ya karena mahasiswa seminar itu nggak disiplin, jadi harus dikasih aturan. Tapi itu agak kejauhan. Lagi kalian masih belum nangkap ya. Ketika dia memikirkan saya harus kasih aturan supaya disiplin, berarti dia punya asumsi. Ya itu bisa, cuman agak jauh ya. Cuman sesuai ini apa coba? Berarti kan bagi dia tuh disiplin itu penting dalam sebuah seminari. Jadi seminari yang baik itu harus mengajarkan disiplin. Berarti kan dia punya asumsi seminari itu harus disiplin. Makanya dia bilang aturan itu harus ditingkatkan supaya kalian disiplin. Itu satu asumsi ya. Asumsi itu berarti kan seolah-olah disiplin itu penting banget. Nah kalau kita bisa tahu asumsinya, kita bisa lawan. Apa benar disiplin itu sangat penting di dalam seminari. Kalau kita mau melawan kan kita tinggal itu disiplin itu di dalam seminari ya nggak selalu yang terpenting gitu misalnya ya. Kalau enggak kan kita nggak bisa menjawab. Dia bilang aturan dalam seminari harus ditinggalkan karena mengajarkan disiplin. Kalian mau jawab apa Ibu Asrama? Kayaknya argumennya kan sangat kuat kan, supaya kalian disiplin. Ya, semakin ada aturan bukan tidak 100% cuma Oke. Jadi kan bagi dia kan aja apa ya aturan yang mengajarkan disiplin itu baik ya buat seminari. Nah kita bisa jawab ya. Kita bisa tunjukkan aturan-aturannya terlalu enggak, apa aturan-aturannya ternyata enggak juga selalu mengajarkan disiplin. Jadi kalau kita tahu disiplin itu paling penting buat ibu asrama, kan asumsinya dia itu asrama itu mesti disiplin. Ya kita tinggal serang disiplinnya, tunjukkan kalau aturan itu enggak selalu mengajarkan disiplin. Itu kenapa kita perlu mengerti asumsi. Lanjut ya.
lagi ya. Belum panas otak kalian kan? Oke, ini giliran anak-anak ngomong aturan dalam seminari harus dihilangkan. Alasannya mahasiswa itu adalah individu yang dewasa, ya punya kebebasan untuk memilih yang baik. Jadi nggak perlu aturan-aturan gitu. Jadi asumsi kalian apa kalau kalian ngomong gitu ke ibu asrama misalnya ya? Berarti kalian mengasumsikan apa kalau kalian ngomong begitu? Ya, mahasiswa bisa memilih yang baik tanpa ada aturan. Oke, mahasiswa itu bisa memilih sendiri tanpa dibatasi oleh aturan ya. Jadi kalian mau bilang ke Bu Asrama, ya kita punya bisa pilih sendiri, sudah dewasa gitu ya. Nggak perlu aturan juga bisa. Terakhir ya, kelinci adalah binatang yang baik untuk dipelihara karena mereka binatang yang lembut. Asumsinya apa? Tidak semua Saya nggak suruh kalian bantah argumennya. Saya suruh kalian pikir asumsinya apa. Ketika seseorang bilang, ayolah beli kelinci, mereka binatang yang lembut cocok buat binatang peliharaan. Dia mengasumsikan apa? Binatang yang lembut. Oke, binatang yang lembut itu cocok jadi binatang peliharaan gitu. Nah, itu baru bisa kita lawan. Oh ya, belum tentu. Ada orang juga yang senang kok sama binatang yang seperti ular. Ular kan ada yang pelihara, ya. Jadi kita ngerti asumsinya dulu, baru kita bisa lawan. Ya, jadi saya nggak suruh kalian lawan dulu. Nanti kalian melawannya nggak tepat gitu ya. Karena kan yang dia sampaikan itu asumsinya apa itu kita harus lihat ke dalam isu yang lebih dalam. Jadi apa yang sebenarnya sedang dia permasalahkan. Oke ya, cukup jelas ya. Jelas. Nah, itu ketika kalian menganalisis argumen lawan, kita temukan klaimnya apa, argumennya apa, tapi kita perlu lihat asumsi. Ya, kita lihat itu kan analisis kaitan antara asumsi dan argumen dan klaim, solid atau enggak. Kadang kan asumsinya enggak kuat ya, kayak tadi misalnya ya, binatang yang lembut cocok jadi binatang peliharaan, ya enggak juga ya, kata siapa gitu. Jadi kita perlu evaluasi masing-masing asumsi dan argumen benar atau enggak. Ada enggak kesalahan logika di sana? Kan sebenarnya enggak logika juga kan kalau dibilang binatang yang lembut cocok jadi binatang peliharaan. Enggak. Binatang peliharaan emang harus yang lembut-lembutnya. Jadi coba kalian baca ya. Saya kasih contoh. Seorang suami sedang duduk sambil baca koran ya. Tiba-tiba istrinya datang memukul kepalanya dengan penggorengan. Sang suami bilanglah, kenapa kau memukulku gitu ya? Kenapa aku dipukul? Istrinya bilang, tadi aku menemukan kertas dengan nama Maya di saku celana. Ada nama Maya. Oke. Terus si suami berkata, ya waktu itu kan aku ke tempat pacuan kuda. Jadi Maya itu sebenarnya nama kuda yang aku jagokan gitu. Lanjut. Oke, terus sang istri memeluknya dan minta maaf. Oh ya. Kemudian dia melanjutkan pekerjaannya ya. Nah, 3 hari kemudian sang suami nonton TV ya, tiba-tiba istrinya datang lagi dengan penggorengan yang lebih besar. Sampai pingsan, yang gitu. Sang suami sadar. Setelah dia sadar, dia tanya, oh kenapa kau pukul aku lagi? Sang istri berkata,
cowoknya Bu. Iya kan? Gini ya. Kalau Maya itu nama kuda, terus tadi kenapa bisa nelpon? Kalau begitu kesimpulannya Maya itu nama kuda atau nama manusia? Oke, sudah selesai ya. Lanjut ya. Lanjut. Jadi ini ketika kita membaca untuk apapun, untuk teologi juga kita perlu berpikir kritis ya. Tadi kalian baca bisa berpikir kritis semua kan, langsung tahu itu kuda, Maya itu bukan kuda ya. Ketika kita membaca untuk teologi pun perlu berpikir kritis. Nah, cara membaca itu ada yang namanya membaca aktif. Ketika kalian mencari bahan-bahan di jurnal, di mana ya, database, itu kan bahannya banyak sekali ya. Saya suruh kalian baca, sempat baca nggak? Sehari maksimal bisa baca berapa banyak? Satu buku? Setengah lembar. Gimana skripsi kalian bisa selesai ya? Gimana? Oke. Jadi kan kalian cuma punya 1 bulan. Kalau sehari cuma baca 1 halaman, kapan selesai? Ya kan? Itu kenapa kita harus punya strategi ya ketika membaca, strategi membaca aktif. Jadi apa artinya membaca aktif? Kalau membaca, kadang kita cuma baca ya pasif, terima aja apa yang masuk. Habis itu lupa. Oke. Kalau membaca aktif artinya kita secara aktif berpartisipasi di dalam membaca itu. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan. Kita nggak cuma sekedar membaca dari awal sampai akhirnya dengan kepala kosong. Ini penting karena memang yang terjadi adalah setelah membaca kalian lupa. 2 kalimat sebelumnya ngomong apa itu lupa. Itu kenapa penting. Saya tes sebentar, ini sudah pernah saya tes. Coba gambar uang kertas 50.000 ya. Kalian ingat nggak? Setiap hari kalian pakai. Bapak siapa itu ya? Nggak usah buka Google ya. Coba kalian gambar ya. 100.000 ingat Bu. Ayo gerak. Seingat kalian gambar uang kertas 50.000 itu angkanya di mana? Ada. Bolanya di sini Bu. Angkanya di kanan. Ayo. Nah, nggak ada yang ingat? Ada yang bisa nggak? Siapa yang mau coba gambar di depan? Siapa yang ingat? Sulit nggak kalau disuruh gambar? Kenapa kalian nggak ingat? Ini Bu. Karena uang itu udah tidak lagi, tapi mungkin juga Saya cuma mau gambar apa yang saya Gambarnya. Kalau disuruh, kamu ya. Bentar ya. Kalau disuruh
kalian gambar wajah pacar kalian mungkin lebih bisa ingat. Biasanya kami jangan Bu. Karena ini nggak ingin kalian ingat juga. Ya Bu. Tiap hari kalian pegang uang kan kalian nggak ada keinginan untuk ingat ini bentuknya Yang gimana, penting cuma wajahnya gimana, yang kami tahu sih dasar sudah dia pakai kacamata gimana. Yang penting cumanya Bu, Ah, ah. orangnya. Kalau pacar beda ya, dia ganti kacamata langsung ingat ya. Jadi kenapa kalau pacar kalian lebih ingat? Karena Karena gampang itu dia cari Bu, karena wajah ini belum kami kenalan Bu. Iya, tapi kalau wajah pacar dengan wajah orang lain yang teman biasa lebih ingat yang mana? Pacar Bu. Kenapa? Biasanya aku ingat Citra. Karena dia punya tetap saya. kalau saya di sini Sering kamu ingat-ingat ya? Terngiang-ngiang. Nah, gimana kalau nggak ada yang punya pacar? Nggak ada. Kalau gambar uangnya itu adalah gambar pacarmu, mungkin kamu ingat. Itu nggak ada, saya kan kali ini saya tahu. Oke ya. Jadi kita itu cuma mau ingat apa yang kita ingin ingat ya. Kamu cuma mau ingat kalau itu pacarmu ya kamu karena punya keinginan baru kamu mau ingat. Itu karena kamu memang pengen ingat tiap hari kamu kesel ya. Biasanya biasanya dia ingat juga sih dia. Ya, Bu. Oke. Bagaimana teman-teman apa masih ingat? Mantan itu Info pada saat mantan itu bukan untuk diingat. Mantan kantor juga gimana? Lama-lama dia akan menghilang sendiri. Ya. Baik. Sudah. Oke ya. Jadi ketika membaca, kalau kalian nggak ada keinginan mengingat ya pasti lupa ya. Cuma sekedar baca lewat-lewat pasti lupa. Jadi itu ada strateginya yang disebut pre-reading and predicting. Pre itu kan artinya sebelum, reading membaca. Jadi pre-reading itu sebelum kita membaca buku, kita pre-read. Pre-read itu artinya membaca sebelumnya ya, membaca sebelumnya bagaimana caranya. Itu seperti ketika kalian mau berenang di kolam, kalian cek dulu nggak kedalamannya ya. Langsung nyebur. Kalau kalian ke Curug Teluk, itu kan ada yang kedalamannya 5 meter ya. Kalau kalian nggak cek dulu langsung nyebur ya. Kalau nggak bisa berenang ya. Jadi ketika kalian baca buku, kalian nggak cek dulu, langsung lompat ya, terjun ya, udahlah. Nah, habis itu nggak tahu apa yang dibaca, udah tersesat di dalam. Oke. Pre-reading itu artinya kita menjadi familiar dulu, kita mulai kenal dulu ini bukunya, kita mulai lihat keseluruhan isinya dan organisasinya disusun seperti apa. Jadi sebelum membaca kita sudah punya prediksi kira-kira topiknya apa, dia menggunakan cara pendekatan seperti apa, kemudian apakah ini sulit atau ini menarik ya. Jadi sebelum membaca kita harus tahu dulu ini bukunya ini tentang apa.
Bagaimana pre-read? Oke, yang pertama ya, kita harus tahu tujuannya. Tujuan dari sebuah buku atau tulisan. Jadi setiap penulis kan pasti punya tujuannya ketika menulis ya. Nah, kita perlu cari tahu ide penting dan penyusunannya seperti apa. Kira-kira tema utamanya apa, ide yang ingin dia sampaikan itu apa, dan kemudian bagaimana dia menyusunnya. Kalau kita nonton film, kadang kan susunannya bisa ada yang dari masa depan dulu balik ke masa lalu. Kemudian ternyata di terakhir baru ketahuan penjahatnya gitu ya, yang kayak gitu. Nah, buku juga gitu ya, alurnya kan bisa berbeda-beda. Jadi kita lihat. Kemudian yang kedua, lihat bagian spesifik, kemudian lewatkan yang lain. Lihat bagian yang spesifik apa aja? Rata-rata kita lihat judul, lihat sub-sub judul, lihat kalau jurnal lihat introduksi, kemudian lihat biasanya kan lihat yang apa ya, judul-judulnya lebih gampang. Kita klik-klik, ada yang hurufnya lebih gede, kemudian bold lebih tebal, ya pasti kita lihat itu yang pertama. Jadi kita lihat bagian-bagian spesifiknya, kemudian yang nggak penting kita lewatkan dulu. Jadi sebelum membaca kita buka-buka aja, lihat-lihat dulu. Jadi ini langkah-langkahnya. Yang pertama baca judul dan subjudul. Pasti ya, lihat buku pasti lihat judulnya ya. Kalau nggak lihat judul kalian mana tahu itu. Setelah itu lihat-lihat subjudulnya rata-rata tentang apa. Jadi dengan begitu kan kita tahu topiknya itu secara keseluruhan itu mau ngomong tentang apa. Baca introduksi dan paragraf pertama. Introduksi harus dibaca lambat ya, karena di introduksi itu justru kita tahu penulisnya itu nanti isi keseluruhannya itu mau ngomong apa. Jadi introduksi itu penting. Paragraf pertama rata-rata ya, paragraf pertama penulis sudah menyampaikan kira-kira bukunya itu tentang apa. Jadi kita tahu buku itu dimulai dari mana dan kemudian dia akan bergerak ke arah mana dari introduksi. Kemudian baca heading. Heading itu apa ya? Heading itu ya juga kayak kepala ya. Judul-judulnya yang lebih kecil itu heading. Baca kalimat pertama dalam setiap heading ya, kalimat pertama. Kemudian rata-rata kalau ada gambar, tipografi, ada grafik, ya biasanya kan kalau kita flip buku pasti yang menarik perhatian ya gambar ya. Kemudian baca kalimat terakhir atau rangkuman. Jadi kita lihat buka-buka baca setiap bab itu rata-rata ada rangkumannya. Jadi baca cepat aja materi akhir bab. Akhir bab itu kita coba lihat dia kesimpulannya apa. Nah, setelah kita baca introduksi dan kesimpulan kan kita udah punya gambaran besar ini buku ini kira-kira mau ngomong apa. Oke. Jadi kita udah punya gambaran besar topik utamanya apa. Kemudian pikiran utamanya apa? Karena kita baca kalimat-kalimat kalimat di awal paragraf dan kemudian di akhir paragraf ya. Kita baca kalimat terakhir itu kan biasanya penulis kan menyimpulkan. Nah, kita baca kesimpulannya kita sudah tahu kira-kira dia ngomong apa. Kemudian setiap bab ada pikiran apa ya? Ada pikiran utama, ada poin-poin kunci. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi baca buku bukan langsung mulai dari kalimat pertama baca sampai akhir. Tapi pre-read dulu, kita membaca sebelumnya ya, pre-read membaca sebelumnya dari awal hingga akhir secara cepat. Itu cara pre-read. Nah, kalau untuk buku cetak, pre-readnya gimana? Judul dan subjudul, kemudian baca prakata. Rata-rata kita lewatkan prakata ya kalau baca buku yang penting. Prakata itu penulis akan menyampaikan kenapa dia menulis sesuatu. Terus dia juga akan menyampaikan buku ini kira-kira akan ngomong apa gitu ya. Jadi
Itu penting untuk kita baca supaya kita tahu ya kenapa buku ini ditulis. Jadi berarti kira-kira dia akan menjawab pertanyaan apa. Kemudian daftar isi. Siapa yang kalau baca buku lihat daftar isi? Oke, sudah mulai pintar. Dia daftar isi kita bisa tahu ya. Kira-kira ini dia bahas apa aja. Kalau dia bahas tentang misi, nanti kita lihat daftar isinya, apakah dia sebutkan orang-orang, atau dia sebutkan strateginya, atau metodenya. Jadi kita tahu ini buku tentang apa. Baca lampiran. Kenapa baca lampiran ya? Lampiran mungkin kadang ada dokumen-dokumen yang kita perlu tahu. Jadi kita lihat. Kemudian kalau baca artikel atau esai, ini juga akan banyak kalian pakai kan. Nanti jurnal artikel. Baca judul, kemudian introduksi paragraf pertama itu perhatikan baik-baik. Baru perhatikan paragraf kesimpulan ya, atau kalimat terakhir atau rangkuman. Udah, jadi kalau baca artikel cepat. Cuma baca 2 paragraf berarti ya, paragraf pertama dan paragraf terakhir. Laporan riset, baca abstraknya. Kalau nggak ngerti abstrak, baru kita lihat isinya ya. Abstrak. Kalau artikel tanpa judul, ya udah baca kalimat pertama dari setiap paragraf. Karena rata-rata pokok pikiran utama itu ada di kalimat pertama paragraf. Jadi kalau baca paragraf nggak perlu awal sampai akhir ya. Tiap paragraf itu kan punya satu pokok pikiran utama. Kita tahu aja udah lewat. Kalau bacanya begitu cepat. Satu halaman kalau 3 paragraf kita cuma baca 3 kalimat. Nah, mengapa pre-reading berhasil ya? Kenapa kita harus pre-read? Kadang kan orang malas ya kalau lihat buku langsung ya udahlah baca aja gitu. Nggak dibolak-balik dulu bukunya dari depan sampai belakang. Nggak dibaca dulu prakatanya. Tapi ini justru langkah yang penting pre-read sebelum membaca. Pre-read itu supaya kita bisa tertarik dan yang kedua terlibat. Kalau kita baca dengan pikiran kosong pasti lupa. Tapi kalau kita baca ada sesuatu yang ingin kita cari, kita terlibat, kita mau cari ini dia lagi ngomong apa, pokok pikiran utamanya apa, kita lebih bisa ingat. Ya. Dan yang kedua, lebih mudah membaca karena ada kerangka mental. Kalau kita masuk ke hutan ya, kan kita nggak tahu arahnya, kita pasti akan susah bergerak. Tapi kalau kita sudah punya gambaran, kita udah lihat peta, misalnya ya, kita pergi ke kebun binatang, kadang mereka ada petanya di pintu masuk. Kalau kita udah lihat petanya, kita mau masuk lebih gampang kita bergerak, karena kita udah punya gambaran, kira-kira tempatnya seperti apa, ada apa aja di sana. Nah, ketika kalian membaca buku, artikel, jurnal pun, setelah kalian bolak-balik, lihat depan belakang, lihat judul, lihat daftar isi, kita lebih gampang bergerak karena sudah punya kerangka mental, sudah punya kerangka besarnya, kira-kira ini buku bergerak kemana. Yang ketiga, mengaplikasikan prinsip pelajaran, ya kita identifikasi apa yang penting. Jadi ketika membaca, ada sesuatu yang penting yang ingin kita cari, kita lihat apa yang penting di dalam. Jadi itu lebih bisa mengingat ya. Yang keempat, stimulasi pemikiran. Kalau membaca sambil kita terus bertanya, itu kan pikiran kita distimulasi, kita nggak akan ngantuk. Rata-rata kalau baca buku ngantuk karena udah nggak ngerti, terus pasif ya, kita cuma sekedar baca udah ngantuk. Tapi kalau terus berpikir ketika membaca nggak mungkin ngantuk. Ini kemarin teman-teman nanya ya, waktu ikut workshop itu, ini nanti di-cut aja ya. Waktu ikut materi, kita sudah membaca sebelumnya, kita sudah punya kerangka. Nah, ketika kita baca kedua kali, kita akan lebih ingat karena ada pengulangan. Kita udah lihat, oh kita udah tahu, tapi kita baca lagi, kan diulang. Jadi ketika itu diulang, kita akan lebih ingat. Oke. Jadi mulai hari ini nanti kalian cari bahan membaca, khususnya sumber utama ya. Sumber utama kalian harus pre-read.
Baru kemudian kalau kalian lihat ini materi yang sangat relevan dengan topik kalian, kalian baca yang kedua kali secara lebih teliti lagi. Kalau materi yang kayak sumber kedua yang nggak terlalu relevan, ya bacanya cepat aja, pilih aja, lihat judul, subjudul, introduksi, kesimpulan, selesai. Berarti saya prediksi sehari kalian bisa baca artikel 10. Hari Bu. Iya. Kan nggak ngapa-ngapain kan kalian kan? Ada beberapa. Kerja bakti kan cuma setengah hari. Berarti baca abstraknya ya. Baca cepat, ambil poin-poin pentingnya, udah selesai. Satu artikel. Kalau buku 1 hari 1. Kalau Pak Emil baca buku 30 menit selesai. Dan itu bukunya yang berat-berat, buku filsafat. 30 menit. Kalau Jason kalau nggak salah mungkin 1 jam ya bisa selesai. Kalau saya jangan tanya. Oke, jadi ketika membaca kita memprediksi ya, enggak dengan pikiran kosong ya. Ini gambar apa ya? Itu ada matahari, orang itu pegang umbrella. Umbrella itu apa payung? Mereka itu adalah orang yang main saham. Terus temannya bilang, prediksi kamu benar tentang saham, tetapi kamu salah prediksi cuaca ya, dia bawa payung. Kalau di luar negeri, payung bukan untuk panas ya, untuk hujan ya. Kalau di sini kita panas juga pakai payung. Ya, saya di Jakarta kalau panas ya bawa payung. Supaya nggak kepanasan. Tapi itu payung hujan ya, bukan payung buat panas. Kalau payung buat panas kan ada UV-nya, filternya. Kalau payung hujan kan nggak ada UV filter. Gitu. Oke, kenapa perlu memprediksi ya? Apa-apa itu kita prediksi nggak? Kalau kalian mau pergi ke pesta, kalian prediksi dulu, ini pesta apa, supaya tahu mau pakai baju apa, mau pakai sepatu apa, apalagi wanita kan. Mau makan apa aja, perlu siapkan perut apa enggak. Kalian nonton film juga prediksi kan? Waktu nonton akhirnya itu kira-kira seperti apa? Lihat judulnya kira-kira ini film horor atau bukan? Kalau film horor ya jangan, kalau takut. Ya, kita melakukan apa-apa memprediksi. Membaca juga kita harus memprediksi. Jadi kita menentukan tujuan membaca. Jadi membaca itu harus punya tujuan ya, apa yang ingin dicari. Kalau kita nggak tahu apa yang dicari, kita bisa menemukan nggak? Iyalah, apa yang mau ditemukan, apanya aja nggak tahu. Jadi mesti tahu apa dulu, baru bisa kamu temukan. Kalau cari pacar, apa yang dicari? Kalau nggak tahu, nggak ketemu ya. Kemudian tanyakan diri apa yang kamu baca ya. Ketika membaca terus bertanya, ini apa, bagaimana, mengapa dia tulis begitu, bagaimana dia menjawab pertanyaan. Kemudian pikirkan bagaimana ide-ide atau konsep-konsep itu terhubung ya. Kenapa penulis menulis poin A, B, dan C ya? Kenapa itu bisa ngalir ya? Hubungannya apa dari A ke B? Itu yang tadi kita coba lakukan juga kan, ketika kita melihat klaim penulis, kita lihat argumennya, kita mau lihat hubungannya apa, maka kita mencek asumsi. Ya, jadi di dalam buku pun ada asumsi-asumsinya, hubungannya apa, itu yang ingin kita cari. Kemudian cari jawaban untuk pertanyaan di dalam bacaan. Jadi di dalam bacaan ada pertanyaan-pertanyaan yang pasti ingin dijawab penulis, kita coba cari jawabannya apa. Kemudian memperkuat pemahaman ya, supaya kita itu lebih bisa memahami apa yang kita baca.
ada beberapa indikator caranya, perhatikan waktu dan tempat ya. Jadi kan kalau kalimat paragraf itu bisa panjang banget. Ya, kita perhatikan waktu dan tempat. Kadang kan kalau orang nulis pertama, kedua, ketiga, ya kita perhatikan kata-kata kunci itu, kata kunci. Ya, pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Jadi banyak kata kunci yang bisa kita perhatikan. Kemudian bahasakan ulang dengan kalimat sendiri. Pernah nggak baca tapi nggak ngerti apa yang bisa ditulis? Kalau udah begitu coba diulang, kemudian dibahasakan sendiri. Oke. Banyak dayang-dayang ikut ulang. Ya, bahasakan ulang ya. Coba kalian bahasakan ulang dengan bahasa sendiri ya. Kira-kira ngerti nggak? Kadang kan kalian merasa ngerti, tapi waktu disuruh menjelaskan nggak bisa. Oke. Karena kurang latihan. Yang ketiga, baca keras-keras. Bagian yang sulit dimengerti itu kadang saya lakukan. Kalau udah nggak ngerti, coba baca keras-keras diulang. Ayat. Keempat, bagian yang sulit memang harus diulang ya. Jadi baca ulang bagian yang sulit. Nggak perlu merasa bodoh ya kalau nggak ngerti ya. Pak Emil pernah bilang dia itu baca satu artikel filsafat, baca 4 kali baru ngerti. Ya kalau Pak Emil aja 4 kali, ya berarti waktu saya baca sekali nggak ngerti, oh itu normal. Saya mesti baca 10 kali kalau Pak Emil 4 kali. Jadi 10 kali banget. Jadi saya merasa terhibur ya. Pertama saya ngerasa kok kayak saya bodoh banget baca filsafat nggak ngerti-ngerti. Pak Emil bilang dia baca 4 kali, ya udahlah seorang filsuf aja 4 kali ya, aku baca 1 kali nggak ngerti normal. Iya, kamu baca 100 kali. Jangan kan membaca judulnya itu Oke, kemudian perlu perlambat kalau memang bagian yang sulit diperlambat gak apa-apa. Tulis pertanyaan di sebelah judul. Kalau buku kalian bisa dicoret-coret ya, kalau buku perpus nggak bisa. Ya kalau sambil coret enak ya. Sekarang kan kalian banyak pakai e-book. E-book kan bisa dicoret-coret. Dicoretnya di dalam komputer kan. Oke. Bikin outline dari poin-poin utama. Jadi nanti ketika kalian baca, saya ingin kalian sudah mulai kumpulkan kutipan ketika baca, sudah mulai tulis poin penting dari penulis ini, bikin kerangkanya kalau bisa ya, poin-poin utamanya apa, baru ya poin-poin penting di stabilo, kalau sekarang ya di highlight aja di komputer. Jadi tulis catatan di bagian margin, karena kalau enggak jurnal kalian selesai baca, di situ lupa lagi. Jadi kalian tulis catatan ini ngomong tentang apa. Langsung kalian kutip di dalam satu file supaya kalian nanti mau pakai kutipan itu sudah ada. Udah ya. Ini bagian pertama selesai. Ada pertanyaan? Asumsi itu butuh banyak latihan kayaknya, dan membaca dan mempertanyakannya. Itu saya udah gak bisa. Beda lah. Asumsi itu kan suatu apa ya, asumsi ya, bukan kesimpulan, tapi suatu penilaian di dalam otak kita yang belum tentu benar, tapi kita sudah punya prediksi ya, asumsi.
Yang kita misalnya lihat orang mukanya begitu, kita berasumsi, oh saya lihat, oh ini orang Nias, ya asumsinya orang Nias itu A, B, C. Tapi kan belum tentu benar, itu kan masih asumsi. Ada pertanyaan lagi? Berarti Bu, setiap asumsi itu muncul nanti pertanyaan. Ya bisa dipertanyakan kan, asumsi-asumsi orang kan nggak selalu benar. Asumsinya mungkin bisa lemah, bisa kuat, bisa punya alasan yang cukup kuat, bisa enggak. Mungkin asumsi selalu bisa dibantah. Ya kalau ada bukti-buktinya bisa dibantah. Kecuali kayak asumsi yang tadi yang udah diterima semua orang ya. Kalau kamu cucukkan gunting ke mata, ya itu ya nggak perlu dibantah. Kecuali dia mau apa ya? Masih ada? Kalau enggak kita mau lanjut atau mau break? Mas, kalau lanjut sampai 10.30 baru kita break. Tapi karena mahasiswa hanya Mengikuti. Oke, saya lanjut. Mengikuti kan? Aja ya untuk ulasan kalian. Nah, saya akan jelaskan bagaimana cara mengulas. Ulasan buku itu beda dengan laporan baca, beda dengan rangkuman, ya. Tapi ulasan itu lebih kayak sebuah peta buku. Jadi ketika orang baca ulasanmu, orang mendapat gambaran, kerangka, peta dari buku itu. Jadi yang difokuskan di sini adalah menulis kelebihan, kelemahan, dan keunikan dari buku. Ini sama dengan resensi ya? Iya. Sudah lama sekali saya nggak dengar kata resensi. Apa itu resensi bukunya? Sama dengan Ya. Oke, ulasan. Iya. Jadi bukan merangkum isi buku, tapi justru kita menilai, ya, menilai apa kelebihannya, kekurangannya, keunikannya itu apa dari sebuah buku. Kemudian kita jelaskan mengapa penulis mulai dari bab ini, kenapa dia mulai dari judul ini ya, mengapa bab 1 ini tentang A, kenapa dia susunnya begitu. Jadi bagaimana penulis menyusun peta pikirannya, nah itu yang kalian sampaikan. Misalnya kalau kalian mau menjelaskan film kan juga gitu. Oh ini filmnya nanti di akhir ada apa? Plot twist. Sinopsis kan cuma rangkum, ringkasan. Kita nggak butuh ringkasan. Kita butuh tahu buku ini bagus apa enggak. Jadi ada penilaiannya. Oke ya. Nah, mengapa ulasan buku ini kenapa stuck? Mengapa ulasan buku ya? Kadang kenapa kita butuh membaca ulasan buku dari orang lain? Yang pertama ya pasti supaya kita bisa mengerti pikiran penulis. Kan sebelum baca buku kita bisa baca ulasan orang dulu. Ini kira-kira bagus apa enggak? Terus penulisnya ngomongnya tentang apa? Pikirannya itu apa, alur pikir ya, alur pikir penulis. Jadi penulis itu menyusun argumennya seperti apa, menyusun tulisannya seperti apa. Kemudian yang kedua kita baca ulasan, karena kadang buku yang ingin kita baca nggak tersedia, terpaksa kita baca ulasan orang tentang buku. Nah, tapi tugas kalian adalah menulis ulasan. Sebelum kalian menulis ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Tadi yang pertama kan membaca itu sambil buat catatan. Jadi kalian mulai buat catatan hal-hal yang penting, kemudian apa sih
poin-poin utamanya gitu. Jadi kalau membuat ulasan kita nggak cuma sekedar menyampaikan sesuai daftar isi dari buku itu. Memang sih orang lihat daftar isi orang kira-kira tahu ya, tapi ketika kita mengulas kita nggak cuma tulis daftar isi tapi melampaui itu. Kemudian kenapa buat catatan ya supaya mempermudah proses menulis ulasan. Jadi kalau kita udah mencatat, kan kita tahu ya kelemahan dan kelebihan buku itu apa. Itu akan lebih cepat nanti ketika kalian menulis ulasan. Ketiga, ketika mencatat ingat, ketika kalian buat catatan ingat kasih nomor halaman supaya nanti kalian tahu itu dikutip dari mana. Ya, halamannya. Yang keempat, kutipan itu adalah 5 atau lebih kata yang dikutip secara langsung. Kalau kalian kutip langsung, kata per kata, itu ingat kasih tanda petik. Jadi kutipan, terus ada halamannya. Supaya kalian tahu itu kalimat langsung dan enggak plagiat. Oke. Lalu, bagaimana menulis ulasan buku? Ada bagian-bagiannya. Ini sih standar yang umum yang dipakai. Yang pertama paragraf pembuka pasti ya menarik perhatian ya, orang mau baca kalimat pertama yang menarik perhatian. Kemudian harus memberikan gambaran besar tentang tema utama. Jadi misalnya kalimat pertama kalian bilang buku ini menjelaskan tentang bla bla bla, kayaknya kurang menarik. Boleh sih kalian menjelaskan seperti itu ya, cuman kurang menarik. Kalau misalnya judulnya kekristenan, apa ya judulnya? Christianity apa ya? Lupa deh. Misalnya kalimat pertama, kekristenan telah kehilangan peminat. Ya, orang mungkin bisa tertarik. Ini adalah hal yang ditulis oleh penulis buku A. Nah, jadi orang baca kalimat pertama tahu bukunya berarti lagi membahas tentang kekristenan yang mulai kehilangan peminat. Jadi kalimat pertama, paragraf pertama menjelaskan tema utama buku. Kalau detail-detailnya nanti itu di bagian isi ya. Jadi paragraf pertama nggak usah ngomong panjang lebar tentang isi. Baru nanti bagian kedua ada isi ulasan. Ulasan buku itu bukan ringkasan sekali lagi. Jadi setiap bab itu nggak perlu kamu ringkas rangkum satu persatu ya. Tapi ulasan yang baik memang kamu memberikan sekilas pandang ya, memberikan gambaran besar tentang buku. Tetapi lebih banyak menggarisbawahi hal-hal yang seperti kekuatan dan kelemahan buku. Jadi justru kita memberi penekanan pada, oh buku ini menarik, di bab ini menariknya di mana, enggak menariknya di mana, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Jadi sebagian besar isi ulasan itu justru memberikan penjelasan detail yang menggambarkan kenapa bagian itu menarik, kenapa bagian itu berguna, ya. Jadi bukan cuma sekedar meringkas. Baru rekomendasi audiens, setelah kamu mengulas, baru kamu bilang siapa yang kira-kira cocok ya, audiens pembaca yang cocok untuk buku ini. Kemudian mengapa? Ya, buku ini cocok untuk siapa aja. Jadi misalnya ya, kegunaan bagi pembaca. Buku ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi mahasiswa yang belajar teologi misalnya. Mengapa? Atau buku ini cocok bagi pemimpin gereja yang ingin menjangkau orang-orang yang sudah meninggalkan gereja. Misalnya ya. Nah, apakah ini cocok untuk dibaca orang Kristen awam? Apakah buku ini terlalu berat untuk orang awam atau enggak?
Jadi ini bisa sangat variatif ya, tergantung buku. Kalau bukunya tentang sains misalnya ya, kamu bisa bilang, oh buku ini sangat dalam. Untuk orang yang nggak belajar sains mungkin akan kesulitan untuk mengerti, karena butuh pengetahuan dasar tentang sains misalnya. Jadi ini ulasan ini enggak terpatok harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tapi kalian harus kreatif ya, membaca dan berpikir. Baru konklusi akhiri sebuah ulasan itu dengan konklusi. Nah, nggak ada penulis yang sempurna, pasti dia ada kekurangan ya. Jadi di bagian konklusi kalian ulangi lagi, sebenarnya buku ini yang paling menariknya di mana dan mungkin bagian yang paling buruknya itu di mana. Misalnya buku ini sangat akademis, tetapi ya mungkin kurang menarik gitu. Kalau buku yang akademis banget kadang ya kurang menarik. Ya, bisa kalian sampaikan gitu ya. Nah, apakah setelah kamu baca, kamu akan merekomendasikan buku ini untuk orang lain? Kira-kira kalau misalnya saya baca buku yang jelek, saya akan bilang, ya kayaknya buku ini nggak terlalu banyak menambah pengetahuan yang baru, cuma ulang. Ya. Tapi dibahasakan dengan lebih halus.